Hai semua, kali ini saya share resep kue kering isian toples hari raya yang sangat mudah dibuat, ekonomis tanpa menggunakan cetakan. Disclaimer dulu ya, resep ini sudah dimodifikasi beda dengan resep aslinya menyesuaikan lidahku yang lebih suka rasa asin dan sedikit ada rasa manisnya. Dan resep ini ekonomis tanpa menggunakan keju edam, meskipun menggunakan keju cheddar biasa, tekstur kuenya tetap renyah dan rasanya enak banget. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, di wadah bersih, masukkan margarin, boleh juga ya diganti dengan butter. Masukkan gula halus sebanyak 2 sendok makan, kemudian dimixer menggunakan kecepatan rendah, dimixer sampai tercampur rata semua. Untuk mixernya, jangan terlalu lama ya, cukup sampai tercampur rata dan tidak perlu sampai mengembang. Selanjutnya, saya masukkan kuning telur sebanyak 1 butir, pastikan telur yang digunakan masih fresh dan suhu ruang. Kemudian dimixer kembali ya, menggunakan kecepatan rendah, dimixer sampai rata. Mixernya bentar aja, jangan sampai overmix. Dan kalau udah rata, boleh matikan mixernya. Selanjutnya, supaya aromanya lebih wangi, saya menambahkan 1 sendok teh vanili cair. Boleh juga ya, diganti dengan yang bubuk. Selanjutnya saya masukkan keju parut sebanyak 100 gram. Untuk kejunya ini saya gunakan keju cheddar biasa ya. Lalu saya aduk rata dengan spatula sampai semuanya tercampur. Kalau udah rata, selanjutnya siapkan saringan, masukkan tepung terigu sebanyak 300 gram atau sekitar 30 sendok makan. Untuk tepung terigunya ini sudah saya sangrai terlebih dahulu. Tambahkan tepung maizena sebanyak 20 gram, susu bubuk sebanyak 20 gram. Bahan keringnya ini diayak terlebih dahulu ya, supaya mudah mencampurkannya serta tidak ada bahan yang bergumpal ataupun bergerindil. Setelah semua bahan keringnya masuk dan udah diayak, selanjutnya kita aduk rata ya adonannya menggunakan spatula. Ini diaduk sampai tercampur rata. Karena makin lama adonannya makin berat dan susah diaduk dengan spatulanya, jadi saya menggunakan tangan untuk mengaduknya. Pastikan sebelumnya tangan sudah dicuci bersih ya teman-teman. Ini kita aduk rata sampai tercampur dan adonannya kalis. Dan untuk tekstur adonannya sendiri, ini lembut ya dan tidak lengket di tangan kalau kita pegang. Selanjutnya kita buat olesannya terlebih dahulu. Di sini di wadah saya masukkan 1 butir kuning telur, tambahkan setengah sendok makan minyak sayur, serta pewarna makanan berwarna kuning tua. Kemudian saya kocok menggunakan garpu, dikocok sampai tercampur rata dan larut ya. Dan kalau udah rata, sisihkan adonan ini terlebih dahulu. Karena tanpa menggunakan cetakan, jadi saya menggunakan plastik bening. Saya ambil sedikit adonannya. Plastik bening ini plastik gula yang berukuran 1 kilo. Kemudian saya tekan-tekan dan saya pipihkan untuk adonannya. Tujuannya, mengapa menggunakan plastik bening, plastik gula ini, supaya ukurannya rata ya teman-teman. Dan ini kita gilas menggunakan rolling pin sampai teksturnya rata dan halus ya teman-teman. Untuk ketebalannya sesuaikan aja dengan selera. Setelah digilas dan udah rata, selanjutnya plastik bening ini saya gunting terlebih dahulu ya teman-teman. Dan untuk adonan yang tidak rapi ini, kita potong dan kita buang bagiannya. Kita ambil bagian yang rapi aja. Setelah itu adonannya akan kita olesi dengan kuning telur yang udah kita buat tadi. Untuk olesannya dioles sampai rata tapi tidak perlu terlalu tebal ya teman-teman. Setelah itu saya berikan parutan keju di atasnya. Untuk banyaknya sesuaikan saja dengan selera sambil tekan-tekan ya supaya kejunya ini tidak mudah lepas. Selanjutnya kita potong adonannya secara vertikal dan horizontal dan untuk ukuran dan besarnya sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Dan pada tahap pencetakan kue ini, boleh ovennya kita panaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita panaskan selama 10 menit dengan suhu 120 derajat Celcius supaya apinya rata dan konstan. Setelah adonannya semua dibentuk dan udah dipotong-potong serta dicetak, selanjutnya kita tata di loyang panggangan. Untuk loyang panggangannya ini tidak perlu diolesi dengan margarin ya teman-teman.
Kalau kuenya udah disusun ke dalam loyang panggangan, selanjutnya kita panggang kuenya, kita oven dengan suhu 120 derajat Celcius, menggunakan api atas bawah selama 25 menit sampai matang, atau sesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Setelah 25 menit, kastengelnya udah matang dan udah berwarna kuning kecoklatan ya. Keluarkan dari oven dan biarkan dulu dingin di suhu ruang baru dilepaskan dari cetakan. Nah, kastengel ekonomisnya sudah matang semua, cantik banget ya teman-teman, ini matang merata. Dan satu resepnya ini menghasilkan 500 gram ya teman-teman, lumayan banyak. Dan kalau untuk isian toples ini, untuk satu toples yang ukuran 1 kilo tidak terlalu penuh ya. Dan untuk teksturnya ini sangat renyah. Meskipun ekonomis, dan ini tidak kalah juga ya dengan rasa yang premium, ada rasa asin dan ada sedikit rasa manis-manisnya. Buatnya juga sangat mudah tanpa perlu menggunakan cetakan. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga videonya bermanfaat, selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.